Oke, kita juga sudah terhubung saat ini bersama dengan Heri Purnama Tanjung, kuasa hukum keluarga Praitno. Ini merupakan kuasa hukum dari pihak korban ya. Mas Heri sudah Heri, bergabung selamat pagi. bersama kami. Selamat pagi. Iya Mbak, selamat pagi. Oke, Ya, terima kasih atas waktu. terima kasih atas waktunya Mas Heri. Sebelum saya ke Mas Heri, tadi menyambung juga pertanyaan saya yang menggantung, belum terjawab juga oleh Mas Tantan. Mas Tantan, ini kan sebetulnya bukan kali ini aja ya. Tadi Rivi sempat sampaikan ada wawan CS. Ini kan kedoknya juga sama, menggandakan uang. Kenapa sih menggandakan uang ini sering sekali dijadikan tools orang-orang untuk memberikan iming-iming orang untuk bisa datang? Oke, kita pilah-pilah dulu ya masalahnya. Pertama di sini ada pelaku yang ingin menggandakan uang. Iya. Itu satu entitas. Terus ada pelaku yang bisa menjanjikan, bisa menggandakan uang. Itu entitas lain. Kita bedah dulu yang ini. Pertama, manusia ingin melipat gandakan kekayaan itu kayaknya umurnya udah sama dengan manusia itu sendiri. Udah jadi. Cuman masalahnya adalah bagaimana cara dan prosesnya. Kita nabung saja itu sebetulnya kan motif kecil ingin uang kita bertambah. Ya. Deposito apa segala macam, beli saham, sampai akhirnya tertipu oleh siapa tuh yang crazy rich dan lain sebagainya. Itu sama. Jadi motif ingin menggandakan uang itu ada di semua strata sosial. Cuman kalau yang ini kelas pinter beli saham, main trading, atau mungkin kalau mohon maaf nih, kalau orang pajak keuangan ya seperti ya kasus yang kita tahu lagi heboh ini kan. Itu sama juga menggandakan uang. Genrenya satu ya kan? Genrenya itu juga. Itu satu ya, ada aspek pelaku sama aja. Nah yang kedua, ini kan kalau pakai hukum ekonomi ada demand supply nih. Ada yang pengen gandain, ada orang yang menangkap itu sebagai peluang. Ya sudah sama saya aja. Bedanya kalau yang level ini masuk ke kantor konsultan pajak, kamu bayar pajaknya berapa nanti ini ya. Gandalah uangnya. Tapi kalau yang ini masuk ke kantor dukun dengan cara-cara spiritual. Mengapa ini masih tetap diminati? Ya level intelektualnya beda dong. Kalau yang ini kan levelnya orang terdidik gitu ya. Akses internetnya tinggi, akses informasinya bagus, asupan informasinya luar biasa. Sehingga Tapi dia masih jadi korban juga yang level tadi. Ya ujung-ujungnya sih sama aja namanya tindakan itu kan. Iya. Tapi yang akan kita tajamkan kan adalah bahwa ini ada dua entitas yang berbeda yang kemudian dipertemukan oleh satu motif. Yang satu ingin mendapatkan kekayaan dengan cara cepat, yang satu dia juga pengen dapat duit dengan cara enak gitu. Akhirnya ya ada ketemu selesai. Oke, jadi Mas Tantan mau menyampaikan bahwa ini sebetulnya adalah refleks alamiah dari manusia untuk menggandakan uang. Cuman caranya saja yang berbeda-beda, Betul. kurang lebih gitu ya? Ya, tapi kan kita dibatasi oleh akal budi dan akal sehat. Oke. Itulah yang membuat kita mempertimbangkan mengapa akhirnya udah deh gitu. Nggak mungkin lah kita kalau invest ngasih begitu saja bisa jadi 2 kali lipat. Ini kan dari berapa? 75 jadi 5M kan dijanjikan. Iya. Oh, itu puluhan kali lipat. Itu sangat tidak masuk akal. Makanya ada instrumen bank yang kalau Anda nabung ya duit itu tidak akan hilang, akan bertambah meskipun ya tidak terlalu signifikan. Tapi paling tidak itu lebih masuk akal. Ini jelas-jelas tidak masuk akal. Persoalannya adalah kenapa masih ada kelompok yang tidak masuk akal melakukan tindakan ini. Ini kan persoalan edukasi, persoalan bagaimana mencermati fenomena sebagai realitas yang kemudian dicermati oleh akal budinya. Saya yakin setelah itu begitu ketemu dengan marketingnya atau apa, nah udah makin dicocoki bahwa Pak Dukun ini bisa menggandakan. Bahwa akibatnya kemudian terjadi tindakan kriminalitas, itu kan akibat tindakan yang saya kira menarik dibahas. Penggandaannya pun juga ada kriminal. Iya, kan? sangat lah. Jadi 40 lipatnya kriminal di sini ya. Oke, saya ke kuasa hukum dari keluarga salah satu korban. Ini ada Mas Heri. Mas Heri, sebetulnya ini kronologisnya bisa diceritakan nggak sih perkenalan almarhum korban dengan pihak atau dukun ini, dukun abal-abal ini? Iya. Ini kan berawal dari sosial media ya. Halo? Iya, lanjut kami Mas. mendengar. Silakan. Ya, ini kan berawal dari sosial media. Mereka ini berkenalan sampai akhirnya dari Sukabumi itu pergi ke Banjarnegara. Gitu, dan ketemu dengan Mbah Selamat. Gitu, dan beberapa kali korban ini dari Sukabumi datang ke Banjarnegara bersama anaknya. Itu kan Gelidas. Setelah 5 kali ke sana, dijanjikan yang ke-6 kali itu akan
penggandaan uang itu akan berhasil lah, gitu kan. Nah yang keenam kali tanpa anaknya, beliau ini datang ke sana dan akhirnya bukan uang yang didapatkan tapi ya kejadian ini. Tiap kunjungan ini apakah ikut juga disertai dengan penyetoran uang? Kalau untuk yang kunjungan terakhir, infonya tidak, Pak. Hanya karena si korban ini kan terus menanyakan, akhirnya si Mbah Selamat ini meminta si korban supaya cepat datang ke Banjarnegara, dan akhirnya ternyata datang ke sana, ya terjadilah Ya. pembunuhan, gitu. Oke, Mas Heri, mohon maaf, sebelumnya kami juga turut berduka ya atas peristiwa yang menimpa keluarga Praitno sebelumnya. Nah, apa yang ingin saya tanyakan, total berarti kerugian atau uang yang sempat disetor oleh korban ini ke pelaku berapa totalnya? Oke. Info dari anaknya, dari Mas Klidas ini, yang diketahui itu sekitar 90 juta, Mbak. 90 juta. Total ya? Total ya? Kalau ini yang diketahui anaknya ya. Oh, yang oke. diketahui anaknya. Artinya ada potensi bisa lebih dari itu dong ya berarti ya? Oh iya, ada. Oke, yang dijanjikan berapa untuk penggandaan uangnya? Kalau nggak salah itu yang dijanjikan itu sekitar 12 miliar. Oh, 12 miliar rupiah. 12 miliar. Mas Heri, izin Mas. Di belakang Anda siapa ya Mas? Boleh kita dapatkan keterangannya? Mas Klidas. Artinya Anak putra dari dari korban. almarhum ya? Oh, Ya. oke. Duka cita kami yang mendalam tolong disampaikan ya Mas ya kepada keluarga. Oke. Semoga Nanda ini selalu dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan kesabaran juga ya mudah-mudahan. Amin. Sejauh ini koordinasi Anda yang dipercayakan sebagai kuasa hukum dengan pihak kepolisian, seperti apa Mas Heri? Ya, sebenarnya kan dari awal itu kami melaporkan ke sana, ke Banjarnegara, datang berawal dari pesan voice note itu ya. Berawal dari pesan voice note itu kami langsung ke sana. Itu kan mencari si korban ini. Tapi kan ya awalnya sih memang respon dari Polres Banjarnegara itu agak kurang ya, agak slow respon. Gitu. Tapi setelah kami coba berkomunikasi dengan rekan di Mabes Polri dengan Kombes Dani dan Kombes Bambang dari Dir Propam Polri, alhamdulillah setelah itu berkembang sampai akhirnya semuanya terungkap. Oke. Nanti saya juga akan tanyakan ke Mas Heri, ini tadi kan ada uang 90 juta rupiah, itu potensi masih bisa bertambah ya. Nah, apa sih yang kemudian membuat korban ini atau almarhum tergerak untuk datang ke rumah dukun ini? Tapi jawabannya nanti ya Mas Heri ya, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.